Ya, kita lanjutkan materi tentang termokimia. Nah, kemarin sudah saya share latihan soal, kemudian modul ya, terkait dengan entalpi reaksi. Entalpi dalam termokimia, jadi termo itu adalah panas ya, kimia, jadi ilmu kimia mempelajari tentang kalor atau panas. Jadi entalpi di sini adalah jumlah total energi kalor yang terkandung dalam suatu materi, disimbolkan dengan H. Nah, kalau ada selisih antara, karena pada materi itu kan ada energi awal dan akhir. Energi awal dan akhir, sehingga di sini ada selisih disimbolkan delta. Disimbolkan dengan delta, dinamakan sebagai perubahan entalpi. Di mana perubahan entalpi ini yaitu perubahan entalpi produk dikurangi reaktan. Nah, kemarin dalam termokimia sudah dipelajari ya modulnya kemarin, itu terkait dalam termokimia ada dua reaksi yang menyertai, yaitu reaksi yang melepas kalor, ini dinamakan reaksi ekso ya, keluar. Dan juga ada yang menyerap kalor, dinamakan reaksi endoterm ya. Endo masuk ya. Eksoterm melepas kalor, berarti di sini menghasilkan kalor, melepas panas sehingga melepas energi. Di mana perubahan entalpinya, ini perubahan materinya ini bernilai negatif. Nilai negatif. Ini perubahan entalpinya bernilai negatif karena di sini mencari perubahan entalpi yaitu entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Sorry ya. Masih banyak yang ya. Entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Ya, misalkan, nah produk itu hasil reaksi. Reaktan di sini adalah zat sebelum reaksi ya. Produk di sini hasil reaksi. Diibaratkan di sini ntar saya matikan dulu WA ini. Diibaratkan
Ya, diibaratkan B ini adalah produknya, ya. Adalah produknya, dan A ini adalah reaktannya sebelum reaksi. Zat sebelum reaksi itu di sini, misalkan di sini adalah 0, saya kasih angka ya, 1, di sini 2, di sini 3. Perubahan entalpi pada reaksi eksoterm itu bernilai negatif. Kenapa bisa negatif? Karena di sini selisih antara entalpi produk dikurangi reaktan, hasilnya negatif. Nah, di sini kalau saya masukkan di sini, misalkan di sini delta H-nya produknya 1, reaktannya 3, ini hasilnya akan min ya, negatif. Nah, itu ciri-ciri pada reaksi eksoterm. Jadi dia menghasilkan kalor, menghasilkan energi, melepas energi, perubahan entalpinya negatif. Kalau digambarkan dengan grafik seperti itu. Sebaliknya reaksi endoterm di sini menyerap kalor, menyerap panas, energi. Perubahan entalpinya positif. Ini terbalik ya. Ini kan delta, kalau eksoterm tadi delta H-nya kurang dari 0 ya, bernilai negatif. Nah, kalau ini produknya, ini adalah produknya A, ini adalah reaktannya. Misalkan saya kasih angka di sini, berarti mencari perubahan entalpinya yaitu delta H-nya A min B, yaitu 3 min 1, 2, sehingga bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, ini ciri-ciri reaksi eksoterm. Jadi reaksi endoterm menyerap kalor, reaksi eksoterm melepas kalor. Ini sudah ada bahan ajar yang saya share. Contoh reaksi eksoterm melepas kalor, misalkan kapur, ya. Kapur, gamping itu ya. Kalau kalian lihat tukang bangun rumah itu dimasukkan ke dalam air, itu kan menghasilkan karbon dioksida dan melepas panas di sana ya. Airnya panas. Pembakaran kayu, ledakan bom, ini reaksi eksoterm. Sebaliknya reaksi endoterm yaitu pembuatan es dari air, menyerap endo, ya, menyerap kalor, reaksi respirasi dan elektrolisis. Nah, itu reaksi yang menyertai pada pokok bahasan termokimia, eksoterm dan endoterm. Jadi tandanya eksoterm itu bernilai negatif, endoterm bernilai positif. Kemudian jenis-jenis perubahan entalpi, ya. Perubahan entalpi standar. Di sini ada macam-macam perubahan entalpi. Contohnya, nah, yang pertama perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar disimbolkan delta HF. Ini macam-macam perubahan entalpi. F itu artinya formation atau pembentukan. Pembentukan contohnya apa? Pembentukan standar 1 mol zat menjadi unsur, nah, dari unsur-unsurnya ya.
perubahan entalpi standar di sini adalah perubahan pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Standarnya itu 1 mol dari unsur-unsurnya menjadi sebuah senyawa. Contohnya di sini pembentukan CH4 metana CH4. Ini kan terdiri dari unsur apa? Karbon dan hidrogen. Karbon itu wujudnya apa? Padat, ya, solid. Sehingga wujudnya ditulis dalam reaksi solid. Hidrogen, gas. Ya. Sehingga pada entalpi pembentukan standar di sini, yaitu pembentukan 1 mol senyawa, 1 mol, berarti di sini koefisiennya 1, dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa? Karbon dan hidrogen. Nah, tulis ini karbon, hidrogen. Kenapa ditulis H2? Karena pada fase gas, itu unsur-unsur di alam itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak seperti logam. Nah, kalau logam itu bisa monoatomik, ya, monoatom. Kalau wujud gas ini harus berupa molekul. Bisa berupa unsur yang sama, molekul unsur atau senyawa. Contohnya hidrogen membentuk molekul apa? H2, oksigen, O2. Ini yang wujudnya gas. Jadi yang berwujud gas di sini nanti tidak bisa berubah molekul monoatomik seperti logam. Nah, logam misalkan besi, seng, karbon, nikel, tembaga, dan seterusnya ini monoatom. Ya, nih, ditulis reaksinya seperti ini. Sedangkan dalam wujud gas di sini harus berupa molekul, bisa unsur atau senyawa. Hidrogen, ya, oksigen, kemudian nitrogen. Nah, ini gas-gas yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menuliskan persamaan termokimianya, ini namanya persamaan termokimia. Kenapa dinamakan persamaan termokimia? Karena di sini selain menyertakan sebuah reaksi, di sini juga akan disebutkan perubahan energinya. Jadi berapa energi yang dilepaskan? Nah, karena di sini bernilai negatif, berarti di sini termasuk reaksi eksoterm atau melepas kalor. Sehingga di sini pembakaran karbon oleh gas hidrogen menghasilkan metana. Ini reaksinya melepas kalor, menghasilkan panas sebesar 74,8 kilojoule per mol. Nah, itu penjelasannya. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan macam-macam perubahan entalpi standar. Entalpi pembentukan standar ini yang pertama. Ingat-ingat pembentukan 1 mol senyawa. Ini senyawanya, ya, ini kan senyawa. CH4 ini adalah senyawa. 1 mol berarti koefisiennya harus 1. Kalau seandainya 2, Pak, berarti nanti harus disesuaikan, ya, menjadi 1 mol, sehingga energinya akan dibagi, ya, dibagi 2. Jadi untuk sementara seperti ini contohnya. Jadi ini adalah senyawanya,
ini adalah unsur-unsurnya. Nah, ini senyawanya, unsur-unsur penyusunnya yaitu karbon dan hidrogen. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ayo. Ada yang tanya? Nah, boleh setiap selesai penjelasan di screenshot ya. Karena ini saya nulisnya di desktop. Halo, ya? Siapa? Halo, ada yang bertanya? Nah, ini tadi ya, saya orek-orek lagi. Pembentukan standar, berarti 1 mol senyawa. Berarti di sini koefisiennya harus 1. Dari pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ini adalah senyawanya, CH4 ini senyawanya. Unsurnya apa saja yang membentuk CH4? C dan H. Berarti kan pembentukan, berarti CH4 gas metana dibentuk dari apa? Ini adalah produknya. Berarti di sini adalah reaktannya. Zat sebelum reaksi. Apa zat sebelum reaksinya? Yaitu karbon dan hidrogen. Kan itu ya. Karbon dan hidrogen. Nah, penulisannya harus sesuai. Karbon itu kan logam. Berarti padat. Ya. Nah, ini boleh dalam wujud monoatom. Kesepakatannya. Jadi, seperti itu. Kalau hidrogen ini adalah gas wujudnya. Ya. Gas. Berarti dia tidak boleh dalam bentuk monoatom. Berupa molekul. Sehingga penulisannya, ya kalau gas hidrogen H2, gas oksigen O2. Nah, itu dalam ilmu kimia seperti itu kesepakatannya, sehingga ditulis H2 dalam wujud gas. Nah, ini namanya persamaan reaksinya. Nah, kalau ditanya persamaan termokimia, kalau ditanya persamaan termokimia, berarti dituliskan dengan perubahan entalpinya. Yang tanyakan? Bisa ya? Contoh. Pembentukan CS2. CO2 dulu dah. Ya. Nih. Ini CS2 ya, yang C. Tuliskan persamaan termokimia dari data berikut. Delta HF CS2 plus 117,1 kJ per mol. Seperti tadi, pembentukan. Ya, ini kan delta HF. Delta HF. F itu kan formation, berarti entalpi pembentukan. Senyawanya apa? CS2. Dibentuk dari apa? Unsur-unsurnya C dan S.
C itu wujudnya apa? Nah, lihat dalam tabel periodik. Logam berarti solid. Nah, S. S ini kan belerang ya. Belerang itu dalam senyawanya dia juga namanya apa? Metaloid ya. Metaloid, metaloid bisa berwujud padat atau bisa berwujud logam atau non logam ya, metaloid. Tapi yang sering kita lihat di sini belerang itu kan wujudnya apa? Padat ya, solid. Solid, belerang. Nah, kita lihat tadi pengertiannya entalpi pembentukan yaitu pembentukan 1 mol. Berarti koefisiennya 1. Berarti jumlah C-nya di sini 1. Jumlah S-nya berapa? S-nya 2. Sedangkan di kiri S-nya berapa? 1. Berarti kita samakan koefisiennya. C-nya 1, S-nya 2. Ini menghitung jumlah atom. Ini persamaan termodinamika masih kurang lengkap. Baru kita tuliskan entalpinya. Kita HF 0 sama dengan berapa di sini? Plus 117,1 kilojoule. Itu cara menuliskan persamaan termokimia. Ada yang tanya kan? Halo, ayo bersuara guys. Bersuara. Ayo bersuara. Ya. Halo. Paham? Sudah bisa? Ya, coba yang lain, yang B, yang lebih banyak atomnya. Yang lebih banyak atomnya. Pakai suara aja ya, ngomong. CH3OH. Pembentukan CH3OH. Unsur-unsurnya apa saja di sini? C, H, O, H juga ada ya. Berapa jumlahnya? Kamu uraikan. C ini wujudnya apa? Hidrogen wujudnya apa? Oksigen wujudnya apa? Harus tahu ya. Kan sudah sering itu. Hidrogen, oksigen. Wah, mulai SD sudah tahu hidrogen, oksigen itu ya. Ada yang bisa? Ayo. Bersuara. Aduh, saya kalau gini ngomong sendiri nih. Dikira orang gila di sini. Saya Pak, insya Allah bisa. Nah, saya tulis jawabannya. Halo. Apa? Unsur-unsurnya apa saja di sini? Kamu tuliskan. Tulis entalpinya. Oh.
Sudah? C, H, O. Kan gitu ya. Ini 1. Kalau isinya berarti jumlahnya berapa di situ? Ya. Apa ini? Muhib, mau jawab Heb? Halo. Oh, menghilang dia. Ayo, siapa yang mau menjawab? IPA 2. Anis. Nur. Udah, saya jawab dah. Berarti karbon itu solid dat. Tadi kayak ini sama. Ya, saya tulis di sini aja biar rapi. H3OH masih ada di sini. Ini utamanya. Pembentukan, berarti dari unsur-unsurnya. Apa saja unsurnya di sini? Karbon, hidrogen, oksigen. Ingat penulisan hidrogen dalam senyawa kimia itu tidak boleh monoatomik, harus molekul. H2O2. Ini diatomik molekulnya kebetulan ya. Sehingga di sini fasenya padat, ini gas, ini juga gas. Kita hitung jumlah atomnya. CH3OH, C jumlahnya 1, H jumlahnya 3 tambah 1, 4. Kemudian O jumlahnya 1. Nah, di sini kan C1 hanya 3 tambah 1, 4, O1. C di kiri 1, di kanan 1 sudah sama. H di kiri, di kanan 4, di kiri 2, berarti kita kalikan 2. O di kanan 1, di kiri 2. Biar di sini kan 1 mol, harus 1. Harus mengikuti yang di sini. Berarti ini harus jumlahnya 1. Maka kita kalikan setengah. Baru kita tulis entalpinya di sini. Itu. Ada yang tanyakan? 1 ini bisa, selanjutnya bisa semua. Pembentukan, penguraian, pembakaran, semua bisa. Ayo. Waduh. Saya kasih lagi dah. Ya apa ini arah-arah ini.
delta HF CaCO3. Misalkan min A kilojoule per mol CaCO3. Ca kalsium, karbon, oksigen. Pembentukan ya, delta HF formation. Tulis persamaan termokimia. Namanya pembentukan, ini dibentuk ini CaCO3 1 mol. Dari unsur-unsurnya apa saja unsur-unsurnya tentukan di sini. Delta H-nya sama dengan min A kilojoule per mol. Ayo, siapa yang bisa jawab? Wah, bisa lebih 2 jam ini. Mumpung akses ini beraksi ini. Gratis ya. Wah, punya saya sinyalnya full. Umam. Ayo, Mam. Coba jawab, Mam. Umam. CaCO3, Mam. Unsur pembentuknya apa saja, Mam? Umam. Ca plus C plus O. Ca, Ca terus Plus plus C. C. Apa lagi, Mam? O. Terus satu lagi. O. O. Bagaimana menuliskan oksigen dalam kimia? Menuliskan oksigennya bagaimana? O2. O2 ya, tepat. Sip. Jumlahnya apa sudah sama? Di kiri dan di kanan? Belum. Belum. Yang belum apa? Apa yang belum, Mam? Inilah, Mam. Berdua, Mam. Yang lain. Wah, apa gara-gara satu kelas putra ini? Dia membisu semua ini. Apa? Basit. Basit. Nah, itu kelihatan ada basit itu. Ayo, Sid. Ya, betul. Yang tidak sama di sini hanya oksigen ya. Kalsium itu kan logam golongan 2A padat, karbon logam 4A padat, oksigen gas. Oksigen di kanan 3, oksigen di kiri 2. Bagaimana agar jumlahnya sama dengan 3? Karena yang jadi acuan kan senyawa yang ada di kanan, yaitu produknya. Kalsiumnya 1, karbonnya 1, oksigennya 3. Maka oksigen di kiri harus jumlahnya sama dengan 3. Berarti harus kita kalikan berapa oksigen di kiri agar sama dengan 3? Nah. Berapa? Berapa, Mam? Udah jadi, Pak. Halo. Loh. Berapa? Siapa?
Ya, siapa itu? Ada yang mau menjawab perempuan tadi? Dibuka mikrofonnya ya. Silakan menjawab. Ayo biar cepat. Ini sudah 40 menit. Berapa? 3/2. 3/2 ya. 3/2. Nah, 3/2 kali 2 kan O2, berarti O-nya 2 dikali 3/2. 3/2 kali 2. 3/2 kali 2 kan 3 ya. Itu menyetarakan reaksi sekaligus menuliskan persamaan termokimia. Jadi kalau sudah ada datanya, gampang tinggal masukkan entalpinya, delta H-nya. Nah, jadi pada persamaan termokimia ini yang harus dikuasai yaitu penyetaraan reaksi. Yaitu dulu, nah ini seperti ini contohnya. Tulislah persamaan termokimia reaksi berikut. Ini adalah reaksi pembakaran ya. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ini masih materi kelas 10 ya. Semester genap penyetaraan reaksi. Sayangnya kena pandemi itu, jadi tidak maksimal ini belajarnya. C di kiri 1, C di kanan 1, H di kiri 4, H di kanan 2 dikalikan 2 jadi 4. O di sini 2 ditambah 2 ya 4. O di kiri 2 dikalikan 2 hingga CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus H2O 2H2O. Dibebaskan kalor 2671 kilojoule. Nah, namanya dibebaskan berarti kan bebas ya, keluar. Jadi dia melepas kalor ya. Nah, melepas kalor itu termasuk reaksi apa? Eksoterm. Nah, ciri-ciri reaksi eksoterm seperti apa? Entalpinya bernilai negatif. Sehingga di sini pada penulisan persamaan termokimianya, penulisan entalpinya harus negatif. Min 2671 kilojoule. Nah, ini bahasanya ya, bahasa uraiannya. Ketika menuliskan ke reaksi, maka ditulis delta H min 2671. Nah, seperti itu. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Lanjut. Masih tetap. Jadi masih tetap macam-macam reaksi termokimia. Ini masih penguraian, jadi ada 3. Pembentukan, penguraian atau peruraian, dan pembakaran. Peruraian ini kebalikan ya. Kebalikan dari ini. Kebalikannya. Jadi tinggal dibalik aja reaksinya ini. Penguraian 1 mol senyawa menjadi, yang dikatakan menjadi unsur-unsurnya. Senyawanya apa? Metana, CH4 gas. Dibentuk dari unsur apa? Karbon dan hidrogen. Maka penulisan persamaan termokimianya ini C-nya 1 hanya 4 ya. Menjadi C plus H2. Karena H di kiri 4, maka kita kalikan 2 kali 2H2 menjadi persamaan termokimianya entalpinya sama dengan plus 74,8 kilojoule per mol. Jadi kebalikan dari entalpi pembentukan. Kemudian perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, ini simbolnya ya, simbolnya peruraian itu delta HD. Delta
D. D itu artinya decomposition ya, atau penguraian ya, atau peruraian. Penguraian. Decomposition. Kalau tadi F ini formation ya, formation, pembentukan. Nah, kalau C ini entalpi pembakaran ya, combustion ya. Pakai istilah bahasa Inggris semua. Jadi pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar ya. Pembakaran itu pembakaran sempurna. Nah, ini selalu melibatkan oksigen. Juga dalam reaksi itu selalu terlibat oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen, ya tidak bisa terbakar suatu zat itu. Ini contoh pembakaran metana CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O, delta Hc sama dengan min 890,4 kJ per mol. Karena tandanya min, berarti reaksi ini tergolong reaksi eksoterm atau pelepasan kalor. Nah, kalau ini plus ya, tandanya penguraian metana menjadi karbon dan gas hidrogen plus 74,8 kJ per mol. Jadi ini reaksinya endoterm atau menyerap ya, penyerapan kalor, penyerapan panas. Itu 3 reaksi perubahan entalpi pada termokimia. Sampai di sini ada yang tanyakan? Halo? Halo? Aduh. Arek-arek. Wah, ini banyak nih. 32 orang ini. ARM Production ini. Nah itu siapa nih? ARM lah. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan. Santai, tapi serius. Nah ini. Ini yang hadir ini. Soal. Ya, soal nomor 16. Banyak 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol oksigen dan uap air membutuhkan kalor sebesar 484 kJ. Persamaan termokimianya adalah 2 mol gas hidrogen direaksikan 1 mol
Kak, mohon Oksigen. maaf, ceket-ceket dari tadi. Jadi gambarnya muncul, kadang enggak muncul. Oh, ceket-ceket. Iya, Pak. Jadi gambarnya itu tulisannya dari tadi muncul enggak gitu. Oh, gitu ya. Iya, Diulangi lagi ya. iya, Pak. Hmm, dari ini. Berarti sinyalnya itu di tempat saya kurang bagus. Pas turun. Ya, saya ulangi. Macam-macam entalpi dari awal ya. Dari awal lagi pembentukan. Contohnya, misalkan tadi contohnya CaCO3 ya. Nah, ini kan senyawanya 1 mol. Entalpinya misalkan saya kasih nilai A kilojoule per mol. Oh, sabar ya. Iya, Pak, tetap. Ceket. Gambarnya gak ada, Pak. Halo? Gambarnya gak ada. Oh, gambarnya ya belum saya share. Share screen. Lupa. Nah, ini. Nah, misalkan CaCO3. Ini 1 mol. Senyawanya CaCO3. Pembentukan berarti dibentuk dari unsur apa saja? Ca itu logam golongan 2A, berarti wujudnya padat. C karbon golongan 4A padat. O oksigen. Nah, ingat penulisan oksigen kan dia gas, maka tidak boleh dalam bentuk monoatom, harus molekul. Nah, diatomik di sini wujud apa molekulnya, sehingga menulisnya harus O2. Kemudian kita samakan jumlah atomnya. Ca di kanan 1, di kiri 1 sama. C di kanan 1, di kiri 1 sudah sama. O di kanan 3, di kiri 2. Berarti kita harus kalikan sini. Kalikan berapa tadi? 3/2 ya. Nah, di sini harus kalikan 3/2. Ini namanya persamaan termokimia. Jadi lengkap. Mulai dari persamaan reaksi setara dengan penulisan entalpinya. Sekarang dibalik penguraian CaCO3. Nanti ya diuraikan CaCO3, penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Unsurnya apa sini? Ca, C, O. Ca padat, C padat, O. Ingat oksigen molekul, berarti O2 gas bercahaya. Nah, karena penguraian berarti di sini tanggalnya dibalik min A kilojoule per mol. Jadi tandanya dibalik menjadi A kilojoule per mol. Sama, di sini juga harus dikalikan 3/. Harus kali 3/2. Jadi ini penguraian, ini pembentukan. Jadi di produk
Ini menjadi unsur-unsurnya. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Pembakaran, ya, ini pembakaran melibatkan oksigen. Misalkan alkohol, etanol, itu Java. Nah, alkohol dibakar menghasilkan. Nah, namanya pembakaran sempurna berarti melibatkan oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air ya. Wah, kayak kemarin kalian bermain roket etanol gitu ya. Nah, itu ini juga reaksi termokimia. Nah, itu kan melepas kalori ya, panas. Botol plastiknya itu kan panas, sehingga di sini bernilai negatif. Reaksi eksoterm melepas kalori sebanyak misalkan X kilojoule karena belum dihitung kan gitu ya. Nah, kita uraikan di sini. C di kiri 2, di kanan 1 kali 2. H 6, di kiri 6, 5 tambah 1 ya. H di sini 2 kita kalikan 3. O-nya 2 kali 2 di sini 4. 4. Ini di sini 3 kali 1 3. Berarti 4 tambah 3 7. Di sini adalah 2 di kiri. Berarti kita kalikan 7 per 2. Ini sudah setara persamaan termokimia. Ada yang tanyakan? Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Nah, ini. Jadi jawabannya apa ini? 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol gas oksigen dan uap air yang membutuhkan. Nah, membutuhkan berarti kan menyerap. Ya. Kalau melepas kebalikannya. Jadi membutuhkan tergolong reaksi apa? Endoterm. Endoterm. Ya, berarti tandanya apa? Plus. Kalau endoterm. Ya, plus. Pak. Berarti yang min ini salah sudah. Salah. Wah. Tinggal 3 jawaban yang benar. A, B, E. Abe itu ya, abe. Semuanya anak-anak. Cuma 1, 2. 2 mol gas hidrogen. Gas hidrogen berarti H2. 1 mol gas oksigen berarti O2. 2 mol berarti koefisiennya 2. Kemudian 1 mol berarti koefisiennya U. Kemudian 2 H2O. Tinggal disetarakan di sini. Yang mana nih? Yang B. Yang B. B. Saya tujuh belas. Ya kayak gini soalnya nanti. Mirip-mirip lah. Pembakaran gas metana dibebaskan kalor. Dibebaskan berarti kan dilepas.
Jadi tandanya reaksi apa? Reaksi Eksoterm. eksoterm. Ya. Jadi tandanya plus apa min? Min, Pak. Ya, min. Yang plus ini salah semua sudah. Ini salah, ini salah. Tinggal A, B, C. Oh, ini apa ini ya? CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Min 55,6 kilojoule. Berarti jawabannya apa? Iya. Gitu aja ya. Bisa ya? Iya, Ya, bisa. ya. Cukup. Masih banyak loh materinya. Yang nggak ada yang nyaut tuh. Cuma 1, 2. Bisa. Nanti pas dikasih soal. Bingung Pak. Nggak dijelaskan. Nah, ini belum yang menghitung sendiri molnya. Nggak usah ya. Nah, cukup. Nanti via video aja dah. Belajar sendiri ya. Ini kan banyak video sudah saya share itu. Cek, saya absen dulu. Meet attendance. Cek, saya share dulu. Apa jadi saya simpan dulu, bentar ya. Iya, Pak. Cek. Nggak mau selfie anak-anak ini. Biasanya senang selfie anak-anak ini. Selfie di meeting, room meeting. Ini ada fitur baru. Ini bisa kelihatan semua 49 peserta. Ya sudah. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Iya, Kalau iya, ada Pak. yang ditanyakan nanti bisa langsung di WA kalau ada yang kurang jelas. Oh, dari Iya, iya, presentasi Pak. kan. Sih, guru masuklah presentasi ya. Ya sudah, sebelum kita akhiri, malah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ferry presentasi. Oh. Nah, bisa meninggalkan room meeting ya. Silakan.
Kalau masih ada yang mau tanya, nggak apa-apa. Pak Ikram,